Aku ada. Aku juga ingat sesuatu. Aku ada. Siapa dulu? Iya aja, mumpung lagi excited. Jadi waktu itu kan aku, ini yang aku inget ya. Jadi waktu itu kan aku sekolah. Sekolah kalau pagi kan aku berangkat sama Satria. Kalau pulang, kalau nggak dijemput sama bapak mamanya Satria, naik angkot. Terus waktu itu ongkos aku habis kan. Aku udah berniat kabur, terus dibayarin sama Satria. Padahal aku udah berniat kabur, tapi sama Satria dibayarin. Kan jadi malu ya. Tapi bilang ke Satria kayak Enggak, gitu habis. kok harus bayar? Terus ini sekalian aja, nggak usah kembali gitu jadinya. Karena dia dia mau bayar, tapi abangnya nggak ada kembaliannya kan. Satria jajannya banyak. Karena dia mau bayar, abangnya nggak ada kembaliannya. So aku ngibrit kan. Ditanya, kok harus bayar gitu. Terus aku diem deh. Ya udah sekalian, kata Satria ke abangnya gitu. Terus aku malu banget. Thank you ya Satria ya. Aku malu lagi. Game Satria aja. Cibal. Rich moment ya, rich moment. Karena kita saku waktu kecil tuh sedikit banget sih jujur. Kayak aku sampai harus berjudi, tau nggak? Tau bum-buman nggak? Oh, yang Itu digosok-gosok. kalau kita gosok tuh ntar dapet duit lagi. Jangan kena bom. Kalau gitu. nggak kena bom, tapi aku dulu pernah sampai menang 15.000. Iya kan? Itu ya Allah. Tapi anak aku kecil curang. ditipu kayak gitu. Tapi aku main aku curang. tahu dititikin terus nanti nih. Iya, aku sampai dapat 15.000 anjir. Tahu. Tapi itu nggak rugi gitu loh kalau kita kalah dapat bom, kita dapat jajan gitu kan. Nggak, kalau dulu Trik marketing ini. Kalau aku dapat agar gitu. Kalau aku dapat coklat dan aku seneng ya. Jadi beli padahal Dan anak kecil. apa? Aku kan pernah ya mainan kejar-kejaran kayak gimana sih? Kan lempar sendal terus ntar tuh iya terus dikejar gitu kan. Kan kita ada kolam ikan tambak gitu. Ini segi 4 kayak gini. Itu 1, 2, 3, 4 kolam ikan. Kolam ikan yang di mana itu? Di depan rumah Dwi tau nggak? Oh iya. Nah di situ. Abis itu kita kan lari ya, lari. Nah kan jalannya cuma segini lah, cuma muat 1 orang setiap perempatannya gini. Terus aku sama Dwi salip-salipan karena mau dikejar sama si Abi itu kan. Dwi gembul. Iya terus habis itu aku lari nyalip Dwi terus aku jatuh ke kolam. Terus dalam keadaannya kayak gini. Kayak gitu, cuma 1. Kayak 1 nancep di ini loh, apa sih lumpur-lumpurnya gitu. Terus aku langsung kayak itu langsung viral segang aku. Kan kampung ya. Terus habis itu sandal aku tuh mendelep. What is mendelep in Indonesia? Mendelep. Masuk ke dalam lumpur itu aku cari-cari kayak gini sampai ngerusak kayak kolam orang kayak enggak ketemu. Terus sampai yang punya pemilik kolam itu datang. Ya untung bapaknya Dwi sih. Tapi aku malu banget kan. Terus habis itu kehabisan aku nggak berhenti di situ kan, aku ngambil anduk dulu mandi dengan keadaan lumpur masih banyak banget kayak gitu. Terus aku ambil anduk terus diinfo Indri anduk udah ketemu. Kita tuh teriak-teriakan gitu kalau di kampung guys, jadi kedengeran di hutan. Terus habis itu ketemulah sendal aku, terus aku bikin kayak pancing-pancingannya gini. Aku dapet ikan soalnya gitu kayak kayu, terus aku cantelin kayak gitu. Iya sandalnya karena lumpur ya. Kan sendal aku cantelin kayak gini, aku iketin kayak gini 2, terus aku pakai pas turunan jalan gitu. Terus aku pakai kan aku gini gitu tinggal jalan sedikit Iya. Terus habis itu pas turunan, ini kan turunan terus ini baru rumah aku. Nah di situ aspalnya tuh belum cakep. Terus aku kayak serak. Terus aku nyungsep dalam keadaan berapa derajat nih? 45 iya anjir. 45 derajat. Terus habis itu aku diem kayak gini terus diem itu sampai karena kayak mencerna atau malu atau sakit. Aku pertama bilang mama gitu, tapi aku langsung kayak gini. Terus habis itu ayah mama keluar, tapi cuman dari atas rumah aja ngeliatin aku kayak gini lagi nyusur ke situ. Terus tetangga aku keluar, terus
baru gini, ya Allah Indri ngapain gitu. Terus habis itu aku cuma nangis diem kayak gini, nggak ada yang bangunin aku. Even Ayat sama mama cuma ngeliatin doang kayak gitu loh, nggak bangunin aku. Terus habis itu aku bangun dengan keadaan ini aku tuh bungsurut tempurung aku bolong kayak gitu. Kecongkelin juga, ngerti gak sih? Sampai sekarang masih ada bekasnya ya, cuman I cannot show you gitu. Terus habis itu kayak malu banget aku, kayak nak jalan pincang-pincang dengan keadaan bercucuran bolong. Itu parah banget sih, kasar-kasar tapi asik, cuman gak dibantuin. aku ada lagi tapi nggak tahu ini lucu apa enggak, tapi menurut aku kayak anjir lah. Jadi waktu itu aku abis gajian, terus kayak ngide potong rambut. Pertama kalinya aku potong rambut bondol ya kan, kayak langsung lebih pendek dari ini malah. Terus kan misal hari ini nih, malam ini aku potong, besoknya aku udah berpikiran buruk nih, apa gua kerja nggak usah pakai kerudung ya. Terus besoknya kecelakaan. Sumpah ya, waktu itu yang aku pakai motor Mas Rian. Anjir. Iya. Iya, aku tahu itu. Iya. Ya udah setelah gitu ketemu itu ya kan. Ketemu. Enggak. Iya setelah. Terus jatuh kan. Abis itu jatuh gak ada yang nolongin. Maksudnya iya ditolongin minggirin, tapi gak ada yang nolongin untuk nganterin ke klinik atau kemana gitu. Aku nunggu orang-orang di kantor aku ada yang respon gitu. Kan aku saya kecelakaan gitu di grup kerjaan. Terus aku fotoin luka-lukanya. Terus agak lama tuh yang ngerespon, kayak ada 15 menitan baru ngerespon. Langsung pada oh iya di mana gitu. Terus habis itu aku pikir mereka akan bantu kan. Ya udah mereka, tapi bener mereka bantu, mereka jemput aku, terus mereka anterin aku ke klinik. Abis itu aku pikir aku disuruh pulang, tapi aku masih kerja anjir. Terus aku nyawit kerja dengan terpincang. Iya tahu kan, aku kalau luka sedikit aku nggak bergerak. Itu aku sama sekali kayak, aku kan ada luka di tangan juga deh kayaknya. Terus aku ngetik kayak pelan banget. Terus habis itu kan lama karena lagi banyak orderan. Terus sama bos aku, dia masih bisa nggak kerja, kalau nggak bisa kerja pulang aja gitu kan. Tapi aku bingung gimana caranya aku pulang dengan luka-luka ini. Aku nggak mau bergerak karena kalau bergerak kan sakit. Terus aku gak usah bu gitu. Padahal aku juga gak akan bisa kerja gitu. Terus habis itu akhirnya ya udah sampai pulang kerja. Terus pulang sendiri? Iya, pulang sendiri, dijemput bapak kan, bapak naik angkot. Terus itu sama bapak aku juga cuma dianterin ke stasiun. Anjir. Iya, ke stasiun. Abis dari stasiun aku terpincang-pincang dengan sendal aku. Terus ada petugasnya kan nawarin kursi roda. Sebenarnya aku mau banget, tapi aku malu. Aku bilang gak usah pak, gak apa-apa, bisa kok. Terus akhirnya tapi dijagain kan dari belakang. Takutnya mungkin kenapa-napa. Terus ditanya lagi, beneran nggak mau pakai kursi roda kak? Terus aku diem, emang boleh ya? Gitu, emang boleh ya? Iya gak apa-apa. Terus nanti naiknya gimana? Nanti dibantuin? Gak usah deh, gak apa-apa. Terus habis itu udah kan, waktu itu aku masih pacaran sama Kenny kan. Terus pulangnya dijemput sama dia di stasiun Tangerang. Pas mau menuju ke rumah, hampir jatuh lagi dong. Aku udah jantung aku ini, aku sampai udah deh aku di sini aja deh, aku naik gokar aja atau naik apa kayak Gojek gitu. Aku gak mau sama kamu nanti jatuh gitu kan. Terus akhirnya Kenny sampai bawa motornya 20 km per jam. Bayangin itu lama banget kan nyampenya. Terus aku turunnya dia sandarin motor, dia turun, baru aku turunnya kayak dari depan gitu. Terus pulang ya udah aku besoknya nggak kerja dan aku nggak mandi. Tapi orang rumah taunya aku mandi, aku cuma kayak bir tapi aku nggak mandi karena perih, aku nggak mau. Astaga, parah banget sih. Terus disuruh urut, aku nggak mau tadinya. Cuman kayaknya kan bengkak-bengkak ya kalau habis jatuh, harus diurut. Ya udah nanti tunggu lukanya kering aja baru diurut. Karena kalau kena minyak pasti perih juga kan. Ya udah akhirnya kayaknya 3 hari kemudian diurut.
Seminggu itu kayaknya aku nggak mandi, kayak cuma cuci muka. Itu aja cuci muka kayak aku gini, kan lukanya di kaki, aku gini kan ini tembok, oh gini, set cuci muka. Bener-bener gak akan aku bolehin luka aku terkena apapun ya. Udah gitu doang. Dia emang literally super sensitive kalau berhubungan dengan luka kulit gitu ya. Kayak dia ke gesrek gitu atau enggak nih kuku ke cukik, akan diplester sampai seminggu. Sampai lukanya kering. Astaga. Tapi emang dia sangat-sangat princess. Next. Udah. Tadi aku tuh mau cerita apa sih? Ayo. Seru tapi nggak seru ya. Iya. Tapi Oh seru aja. kok. Maksudnya seru Karena- tapi nggak seru, tapi seru. Iya karena kita terforsir untuk ini gak sih menceriakan video ini. Padahal ya Allah dosa sih. Juga ada cerita kan. Yang ini putus dia. Oh iya, tapi itu biasa aja sih. Ih, lucu. Tau gak sih, kataku. As sebagai seseorang yang pernah kuliah keperawatan, aku tuh pernah mengalami hal yang kayak buat aku ini sangat too much ya. Di sini aku udah hilang sih, di kelingking aku tuh hampir hilang. Padahal ini kita cuman melewati gang doang. Jadi aku mau pulang ke rumah sepupu aku, nginep. Terus sepupu aku naik motor di gang. Emang kanan kiri ada motor, terus tiba-tiba kelingking aku udah. Terus aku pikir oke, gak apa-apa, legend doang. Aku pegang. Pas udah turun ke depan rumah, tiba-tiba sandal aku yang hitam ini kayak apa sih, basah-basah banyak banget. Darah. Blood. Darah banyak banget. Terus aku kayak anjir, ini gimana ya? Apa cuman berdarah biasa? Terus pas aku buka kayak gini, anjay, tulang. Aku nggak tahu sih ada video atau enggak, nanti akan aku taruh sini. Terus habis itu aku panik. Aduh, gimana nih? Hilang nggak ya? Karena my sister nggak punya juga ini. Kenapa sih aku harus ngomong ini? Iya, gara-gara siapa tuh? Dia sendiri gak sih? I don't know. Karena ada desas-desus ya, ada 2 cerita kayak gitu. Ya udah, lanjutin Iya, tapi nanti pokoknya aku ada lagi. akhirnya aku nggak lari sih. Akhirnya aku langsung OTW ke klinik yang tempat kamu periksa lihat gitu. Kayak, Kak, bisa emergency nggak? Kaki aku sobek gitu. Terus aku nunjukin kelingking aku yang kayak hampir kayak Hampir ke hotel. Ucrit pasti udah panas dingin gitu ya. Padahal kita cuma ngelewatin gak gitu loh. Terus habis itu akhirnya aku disuntik. Ini first time aku tuh disuntik di luar tempat normal gitu ya, kayak bisa ambil darah atau vaksin. Ini di sini disuntik bius gitu. Terus dijahit. Terus habis itu dijahit coy. Ini kan jahit, kalau jahit kulit tuh kayak mata pancing gitu ya. Itu literally ya Allah. Ini aku mau pingsan, malu. Mau bilang aduh sakit atau nangis, malu. Panas dingin kayak ini aku kekurangan darah kayak gitu. Padahal darah keluar banyak, cuman aku nggak segitu. Tapi itu sumpah kayak cekres. First time as seseorang yang pernah belajar gitu. Itu tuh kayak amazing. Terus habis itu besokan aku ada part time. Aku harus ke rumah klien aku menjaga beliau selama ditinggal sama anak-anaknya. Nah aku naik kereta dari Rawabuaya ke mana, Tanjung Barat. Tahu nggak sih, jahitan aku habis itu berdarah lagi dan aku pakai Crocs tuh kan itu agak dangkal ada agak dalam gitu kan. Habis itu banjir sampai keluar bolongan Crocs itu. So kayak iya aku mau ke health center dulu, stasiun atau enggak ya, tapi aku tahan, aku ke toilet terus aku bebat sama hati sebanyak banget. Sebenarnya enggak yang kebuka lagi, cuman kena pressure terus berdarah. Tapi itu freak banget sumpah, netes pas aku jalan. So kayak Dipikirnya kalau orang yang lihat apa ini, apakah orang mens sampai kayak gitu banget. Sumpah sih, tapi itu ya ampun, padahal kan kayak please ya, searching for help gitu, carilah orang yang biasa nanganin ini. Tapi aku kayak ke toilet terus aku kayak sungkan gitu aja. Sebenarnya nggak sakit sih, Tapi cuman kayak wah shock aja.
Nggak terlalu Tapi pas sakit. kamu mau bayar itu, Oh iya. minjem uang ke aku, dia cuma bilang kayak ngechat kan, Ella punya 100.000 enggak? Aku lagi di rumah sakit, kaki aku dijahit. Kayak, hah? Kaget. Kayak kita habis main gak sih? Lupa. Iya, aku lupa juga. Terus kan karena aku lagi di jalan, dia telepon, bisa nggak 100.000? Aku udah jalan. Hah? Kenapa? Iya ini ternyata kayak cuman biasa doang aja. Yaudah aku transfer gitu. Yes. Abis itu aku nggak bisa, kepala aku tuh kayak kenapa ini kok bisa dijahit habis ngapain gitu. Tapi itu aku tuh bener-bener kayak no money ya, kayak aku punya uang saku aku, tapi ternyata mahal banget anjir, emergency jahit pula. So aku kayak telepon mama tidur, aku telepon dia, so kayak oke, clear. Tapi ternyata emergency, dan itu karena aku nggak ada BPJS ya, nggak BPJS aku nggak nyangkut di sana or something lah kayak gitu. So aku kayak anjay duit aku. Untung habis itu besokannya aku part time dan aku bisa mengisi ulang dan mengembalikan uang. Parah. Terus Yang Amel, ambil apaan? aku kadang-kadang kalau ingat aku masih suka ngerasa gak enak ya. Iya. Waktu kita mau main terus kita gambreng. Amel ya Allah. Amel, aku gitu pas lihat jarinya Amel, lah Amel kok, terus dia langsung umpetin, terus langsung kayak terus kata ini kan emang dari kecil, so aku kayak emang iya ya, so aku lupa, so aku nggak enak sama Amel sampai sekarang. Tapi Amel udah berdamai sih, cuman aku kayak tau gak sih Gomel, aku tuh sayang banget sama Gomel anjir, sesayang itu, sampai I'm covering up kesalahan dia. Tapi literally Amel tuh ada aja dari kecil, lebih parah dari aku. Dia kepala dia bocor, tangan dia kepotong. Allah Akbar. Gomel, apakah ini boleh dipublikkan? Boleh ya. Ya pokoknya tuh Gomel segitu ya gitu. Itu bocor gara-gara aku sih. Kan kita waktu itu mandi di tempat Mbah. Kalau tempat Mbah tuh paving blocknya, iya tempat Mbah. Kamar mandi yang di rumah atau Iya yang di belakang. Oh, Terus habis itu kan kita habis itu mau pulang ke rumah kan, kan lewatin paving block yang jalan-jalan tapi dari batu, itu batu alam gitu loh. Aku tahu. Nah, Amel biasanya tuh kalau mandi habis itu kita andukin gitu kan, kayak dia angkat tangan terus nanti aku andukin. Dia masih kecil. Kayak Ali. Terus habis itu aku ngide dia tuh tangannya semuanya di itu. Jadi dipakai anduk semua tangannya kayak gini. Tangannya ketutup. Terus dia lari-lari, cepas. Berdarah. Kenal sini, bolong. Kayaknya masih ada bekasnya. Iya masih ada bekas. Aku yakin sih masih. Dia meninggalkan banyak bekas di tubuh Amel. Parah banget sumpah Amel. Sorry. Yang Sumpah parah tangan? banget. Ini boleh Yang tangan sih. Yang tangan. Nggak tahu. Kan ada beberapa Tapi aku nggak tahu karena itu masih cerita. kecil banget sih. Waktu itu aku juga pasti kaget. lagi belajar ya. Tapi abis itu aku denger teriakan Mama Amel gitu. Terus abis itu udah muncrat dari di mana-mana. Tapi ada yang bilang kan, tapi pas diingatan aku tuh mama dia ngejemurin baju terus dia udah sampai situ. Tapi ada yang bilang kayak mama ngelempar golok terus kena Amel. Tapi aneh karena kenanya cuman ini doang. Kalau ngelempar golok beneran segini. Ya kan? Iya. Terus habis itu ada yang bilang juga Amel lagi mainan sendok-sendokan gitu terus kena golok satu gitu. Terus Amel kadang set sih kalau misalkan masih SMA terus dia kan salam-salaman ya di depan pintu, bisa salaman kayak gini keteken. Iya, Dia tuh suka sakit. Oh iya. Iya, I don't know mereka tuh memotongnya gimana tapi dia menjendol kayak gini kan. Iya, menjendol banget anjir. Makanya kan pas gambreng aku kok, lah Amel kok aku langsung kayak gitu. Terus Amel langsung ngumpetin tangannya. Iya semua. Tapi emang Pada set nyengir banget. doang lagi, Amel gak kelarin anjir. Iya, Amel tuh bikin kita canggung ya. Iya. Tapi emang dia mungkin berusaha berdamai ya. Dia tuh pernah bilang ke aku kayak, ntar aku tunangan gimana ya. Itu kan pas banget di sini coy. Terus aku dari kecil bilang, ntar nggak usah pakai cincin lah, ngapain nggak kelas banget pakai kalung gitu, biar ntar carinya yang gede karatnya gitu, gede-gede emasnya. Terus pokoknya dari kecil tuh Support sister.
Iya, Amel juga kecil tuh tompelan, ngerti gak? Iya lagi, iya anjir, Biru sebelah kelihatan gitu. banget Ya kan? di mata kan. Di mata sampai ke pipi, cuman karena sama mama dikasih treatment emang yang pipi nggak terlalu kelihatan, di mata kelihatan. Itu karena katanya ayah tuh nyabet. Bukan pas bulan purnama nggak ngumpet. Enggak, tapi kata bulan purnama ngumpet. Enggak, katanya kalau lagi hamil, misalnya ada bulan purnama, ibu hamil itu harus ngumpet di bawah kolong kasur. Kalau enggak anaknya tuh entah di bagian mananya tuh kayak ada tanda bulan gitu. Oh iya. Iya. Tapi kata orang-orang ayah tuh nyabet what is nyelepet. Nyelepet mukul. Iya, mukul ayam hitam sampai metong or something gitu. Terus habis itu Amel lahir dalam keadaan bertompel. Terus tompel gitu orang-orang kampung. Terus kayak what the hell. Ya emang dia penuh cobaan banget. Terus habis itu selalu apa ya, orang-orang pas SD tuh jahat-jahat sih kalau Amel. Always aku inget-inget orang-orang siapa aja yang ngatain waktu itu. Ada tuh anak-anak cowok dari gang yang keberapa ya? Pokoknya di area situlah. Di situ tuh ada yang main ke gang kita terus bilang kayak, ih mata kamu tuh kayak gitu banget, jelek banget gitu kan, ada hitam-hitam total gitu. So aku bilang, apa sih itu kan enggak, itu dia ngomong di SD. Jadi orang ini ngebully Amel ngomong kayak gitu. Terus habis itu Amel udah aku doktrin dari kecil, ih itu tuh mata bulan, kamu ngeliat bulan gak sih, dia tuh ada ininya, apa sih, spark itu bener-bener super sister. Terus aku bilang, terus Amel malah ngejawab itu beneran ke si yang bully ini, ngerti gak? Apa sih ini kan mata bulan gitu, ngerti gak? Iya. Kan makin gak? Sama anak kecil lain makin dibully lah anjir. Terus habis itu dia datang lah ke gang, terus aku ributin, apa sih kamu bilang ke dia itu mata bulan gitu si cowok itu kan. Terus aku bilang gitu. Terus aku ribut karena kayak what do you mean gitu, emang apa sih apa yang menyusahkan itu dari kamu. Tapi literally ya ampun, tapi jadi gomel pasti susah banget ya dari kecil. Aku dapat lagi nih cerita tiba-tiba ini. Ayo yuk lanjut. Terus waktu itu aku ingat banget, aku masih cerita tentang gomel tuh sering melakukan apa sih, jangan yang ini lah, aib banget. move on kan waktu itu aku libur karena aku kelas 6 atau something gitu ya, harus persiapan UN atau apa, tapi aku diajak pasar ke mama. Terus Amel iri, tapi Amel suruh berangkat sekolah sendiri lah, jalan biasa kan. Terus ada tuh warung di bawah, warung Wadasem, tau gak sih? Dulu pernah jadi warung kan. Nah di situ kosong kalau pagi kan. Terus aku tahu banget Gomel tuh sembunyi di situ, tau gak sih? Karena aku lagi nunggu bis sama mama. Terus aku lihat serbat apa tuh, rambut pendek, matanya blue kayak teng ngeliatin dari dalam, tapi aku pura-pura nggak tahu. Terus ketika aku pulang di pasar, si Gomel udah nih makan bubur kacang hijau di depan di tempat makan. Terus mau bilang, loh kok Meli udah pulang gitu kan, mau manggilnya Meli kan. Terus aku kayak polos sih wong. Terus tapi aku diem aja, tapi Amel nggak tahu, Amel mungkin nggak tahu ya kalau aku tuh tahu. Terus Amel bilang, iya pulang cepet mak. Amel, tapi emang mama aku tuh terkait persekolahan dia tuh strict banget. Even kita sesakit apapun sekolah, pokoknya kalau nggak ada masalah sekolah kan. Sampai waktu itu yang aku pernah cerita ke orang-orang sih, demam. Aku sakit, iya demam, pura-pura demam. Sebenarnya aku malas sekolah sih waktu itu, masih udah SMA, udah gede anjir. Terus aku kayak aku nggak mau, aku demam, tapi aku agak alay kalau demam. Terus aku kayak aku nggak mau sekolah lah, aku kan pura-pura ya. Terus aku tidur main HP begadang, terus tiba-tiba dop suara langkah. Terus ternyata ayah ngecek aku kayak gini. Pas lagi aku tidur tuh kayak anjay, aku normal lah tuh aku, tapi sama ayah ternyata aku boleh nggak sekolah. Anjay. Tetap aja, tapi dia masih tanya pas pagi-pagi masih pusing gitu, padahal nggak pusing, demam gitu. Tapi aku masih ya.
Terus aku mencari hacks di internet bagaimana aku tuh bisa panas lagi. Iya anjir. Kayak naro bawang Iya, gitu. iya, Terus iya. habis itu kusuk gitu biar kelihatan panas. Tapi ya selalu kayak gitu sih. Waktu itu aku pernah jatuh di kolam renang ya guys. Aku kira aku bakal mati. Tapi itu literally kejadian memalukan sih. Waktu itu aku sama beberapa temen aku ke kolam renang. Terus habis itu kita lagi mandi telanjang dong. Kita literally nggak pakai apapun, mandi nggak pakai baju. Terus habis itu berdua tapi terus habis itu Kalau dulu tiba-tiba di kampung mandinya gitu ya. terus tiba-tiba karena aku pakai sabun sampai kaki, aku angkat kaki satu dong, kepreset. Nah di kamar mandi itu ada cekungan kayak gini karena shower room kolam renang gitu ya, jadi langsung ngalir semua gitu. Terus aku suaranya keras banget, aku pikir aku akan bocor, ternyata aku aman, kepala aku kayak batu anjir. Keras banget Sumpah ya. tapi keras banget. Aku pikir aku bakal mati, aku pikir bakal pingsan dalam keadaan memalukan. Keadaan mungil, telanjang. Ternyata aku kuat, ternyata aku gak kenapa-napa. Kebayang lagi. Iya. Gila. Cuma kalau waktu itu aku beneran itu, aku gak kebayang temen aku bakal covering myself gak ya. Terus habis itu aku baru cerita kayak setelah 2 hari kemudian aku sakit kayak kaku-kaku gitu, ngerti gak sih? Karena habis jatuh ya. Terus aku bilang, ayah, aku habis jatuh di kolam renang. Ya Allah, itu pertama kali aku lihat reaksi saya yang too much gitu. Terus aku dikasih duit, nggak usah berangkat sekolah, seurut. Anjay. Urut. Tapi urut habis itu aku dikatain sama tukang urut, ini nggak bisa gede lagi nih, gitu sih. Apanya yang gak bisa gede? Gak tahu. Tapi aku, Kenapa? tapi dia pokoknya ngatain aku bisa gede. Padahal waktu SMA tuh aku sangat cungkring, kurus. Sekarang udah tinggi dan berotot. Enggak, bohong. Berotot nih gitu. Next. Aku yang waktu aku ditabrak motor. Kan jadi waktu itu pagi-pagi mau berangkat sekolah. Kan dulu berangkat sekolahnya sama Mas Yoga kan, naik sepeda. Biasanya dari rumah Bude Warsi itu aku udah ngebonceng dari atas. Tapi karena waktu itu aku lama dan karena aku sarapannya lama, terus Mas Yoga buru-buru. Dia bilang, "Mas tunggu di bawah ya," gitu kan, di seberang gitu. Dulu kan kecil sumpah aku sekecil itu kelas 1 SD tuh aku percaya diri banget, aku tuh paling jago nyebrang. Dengan umur bocah 1 tahun ya, 1 tahun kelas 1 SD. Terus kan terus aku buru-buru kan pakai sepatu, terus aku lari ke bawah tuh, tuk. Pas nyampe jalanan, mana nih, nggak ada, jangan-jangan gue ditinggal. Aku udah mau nangis kan, datang dari sana sih. Terus aku mau nyebrang kan, itu jelas banget ada bis gede nih lewat, lewat. Terus aku masih liatin, masih kanan kiri, terus aku nyebrang dong, tuk. Tiba-tiba di rumah sakit kaki aku digantung. Tapi you langsung pingsan. Iya, aku nggak tahu, pokoknya pas lagi nyebrang, terus tiba-tiba berasa ini sih, kaget ditabrak. Terus habis itu tiba-tiba di rumah sakit kaki aku digantung, patah. Tapi ini tuh tipikal anak SD guys. Dwi juga kayak gitu, keserempet anjay. Abis kelas olahraga terus dia nyebrang sembarangan. Kalau aku sumpah aku nggak sembarangan, sumpah aku dulu waktu kecil di kampung tuh aku jago banget nyebrang. Tapi baik. Iya, itu yang paling aku ingat banget waktu kecil. Tapi nggak tahu, emang dasar yang nabrak itu kan anak SMA cewek, dia ngebut. Karena kan dari sana tuh kayak tikungan gitu kan, jadi kan nggak kelihatan sengebut itu dia sampai kaki aku patah. Tapi dia nggak apa-apa. Dia nabrak. Nggak tahu dah tuh. Tapi nggak Tanggung jawab. Sampai aku sembuh. Katanya aku dengar cerita dari orang, Mas Yoga nangis, makanya teriak-teriak kan, makanya semua orang tuh pada keluar. Terus aku digendong sama Pak De Nadir, pas dipegang kakinya bunyi krek katanya gitu, makanya dibawa ke rumah sakit. Terus pas aku bangun, nggak tahu kaki aku udah digantung, terus ibu aku udah nangis. Terus kan aku pindah ke Jakarta, terus aku sekolah di Jakarta di Cengkareng. Terus kan digipsum gitu kan kakinya. Dulu sebelum pindah nih, waktu masih di kampung kan
dibawa berobat ke Solo kan, terus digipsum. Terus kata orangnya itu kan nggak boleh bergerak sampai 20 hari apa 40 hari gitu. Terus jadi aku tiap tidur kakinya diikat. Oh, maksudnya Kakinya digantung. diikat enggak, Oh, biar nggak diikat ke kanan gini. kiri. Oh. Iya, dua gitu diikat biar nggak gerak-gerak. Tapi tetap aja bangun pagi aku udah begini, udah begini. Iya, jadi begitu. Terus sampai akhirnya ya udahlah tuh kan pindah ke Jakarta. Sekolah di Jakarta kan di Gipsum gitu. Ibu aku gendong-gendong aku kan sekolah naik ojek gitu. Terus tiap tiap hari tuh ditungguin. Jadi ada kantin yang ada juga tempat ibu-ibu nungguin anak-anaknya. Jadi bener-bener ditungguin tuh sampai pulang. Terus aku kan selalu ini ya di kelas ya udah dianterin di kelas, selalu datang pertama lagi anjir. Selalu datang pertama sendirian. Habis itu untungnya temen aku dia yang ditungguin juga sama mamahnya. Jadi setiap pulang aku selalu bilang kayak tolong bilangin ibu aku ya, suruh jemput aku gitu. Terus habis itu ya udah dijemput. Terus setiap hari tuh gitu sampai waktu itu aku tuh kan suka pegel. Terus aku tapakin kaki aku. Kalau tadinya kan sakit, terus aku merasa nggak sakit, aku tuk nggak sakit gitu kan, nggak sakit. Terus waktu pas banget hari itu ibu aku nggak tahu kemana, aku nggak dijemput. Terus pulang jalan? Enggak, aku belum pulang jalan. Terus aku nggak dijemput sampai guru aku kan nungguin. Terus guru aku ternyata ada urusan. Akhirnya kan aku dipanggilin Nur di sekolah. Nur, ibu panggilin ibunya ya di kantin. Nur tunggu dulu di sini gitu. Udah tuh. Terus kok lama banget. Terus aku jalan tergopoh-gopoh bawa tas kayak bener-bener anak kecil baru belajar jalan di tengah lapangan. Ibu aku ya Allah nangis. Ibu aku nangis kok jalan. Yuk, so aku ikutan nangis dong. Ya lama banget gak dijemput-jemput. Aku takut di kelas sendirian. Terus akhirnya aku digendong. Emangnya nggak sakit kakinya? Gak tahu, ini nggak sakit makanya aku jalan. Oh yaudah ayo pulang-pulang, maaf ya ibu lagi berak. Dia bilang. Terus habis itu ya udah. Besoknya akhirnya kalau mau pulang dituntun jalan gitu. Terus lama-lama sambil jadi tren. bisa jalan. Cinta ibu. Apa lagi? Nggak tahu. Oh, cerita punishment lucu. Hukuman lucu. Kalian tuh dihukum sama orang tua sampai kelas berapa? Aku sampai SMA coy. Ini lucu banget ya. Kan waktu itu aku kelas berapa sih? Aku kelas 12 kali ya. Aku pikir aku udah bebas. Aku pikir kayak ayah, no, nggak ngatur aku lagi. Tapi ayah emang abis itu udah nggak ngatur aku lagi ketika aku lulus SMA sih. Kayak bener-bener terserah. Kayak dia ngasih trust aku sebesar ini. Tapi intinya waktu itu aku kan masih SMA. Nah aku baru pulang lebih cepat. Terus ada ayah lagi ngopi. Terus ternyata mama lagi cuci baju. Cuman di tempat wadah minjem mesin cucinya. Terus aku kayak, aduh aku capek banget. Itu hari Senin atau Selasa gitu. Itu tuh setiap hari Senin atau Selasa gila anjay. Kimia, matematika, fisika kayak seret gitu. Langsung meledak lah itu kepala anjir. Habis itu pacaran pula gitu kan. Terus habis itu ayah bilang kayak gini, sana Hindri bantuin mama gitu. Terus aku nyamperin mama. Kayak Oke, aku nyamperin ke tempat wadah, mama lagi nungguin cucian kering, terus habis itu lagi ngobrol-ngobrol aja, terus aku pulang lagi. Habis itu aku rebahan, loh, gue bantuin mama, ayah bilang kayak gitu, terus aku kayak, enggak, katanya nggak usah gitu. Ayah tuh maksa banget aku suruh bantuin mama, gitu ngerti gak sih? So kayak, aku nggak mau, aku tuh sampai yang kayak ngotot banget, aku mungkin kurang ajar ya pas saat itu. Terus saya udah kayak ancang-ancang nih mengeluarkan bugem kah atau mengeluarkan sendal. Terus habis itu aku bilang kayak apa mau pukul. Terus habis itu aku pukul atau enggak ya, tapi habis itu aku disuruh berdiri di pinggir jalan, ngerti gak sih? Aku nangis. Iya, terus aku berdiri di pinggir jalan. Terus waktu itu ayah ke masjid,
jangan gerak sampai ayah pulang gitu. So, aku di pinggir jalan kayak gini. Terus nanti kalau ada orang lewat aku kayak gini dengan muka bengkak aku kayak, terus nanti aku nangis lagi sampai pulang. Terus pas saya pulang aku tuh kayak buk ke kamar ya, males gitu. Ngambek. Sumpah itu parah banget sih. Tapi ayah tuh lucu-lucu, ngerti gak sih ngehukum aku. Waktu itu aku masih TK atau SD. TK kayaknya ya. TK tuh aku tuh harus ngafalin 1 sampai 100 ke 1 mundur, perkalian 1 sampai 10. Itu kan kayak gak waras kali buat anak TK. Terus habis itu aku main ke tempat Dwi lah. Kayak sampai jam 12, padahal batas waktu main aku tuh zuhur. Terus saya mandi masih shirtless, cuman pakai handuk di bawah. Langsung nyamperin ke rumah Dwi kayak, Indri pulang gitu. Karena ini pertama kali aku tuh melawan rule gitu kan. Terus aku di pinggir jalan lagi disuruh ngitung 100 sampai 1 kalau ada yang kelewat. Misal 100, 99, 98, 97, 96, 95, terus ngomong 93. Terulang lagi dari awal gitu. 100 lagi. Ditungguin. Sampai aku berhasil 100 ke 1. Kayak ini apa sih? Ini hukuman apa sih gitu. Itu parah banget sih. Tapi oke, respect lah. Ada lagi. Tapi dengan segala effort itu aku tetap nggak menjadi orang nomor 1 anjay. Karena orang nomor 1 di Indonesia sekarang adalah buah. Apa sih? Ya udah, aku udah cerita lucu. Yes, let's go. Jadi waktu aku di Jakarta kan aku tetanggaan sama sepupu kita yang pirang gitu ya. Iya. Sepupu kita yang pirang. Terus nggak terlalu jauh, kayak cuman beda gang Cerita doang. emang aku punya. Iya tahu kan, cuma beda gang doang. Terus di kontrakan itu samping rumah aku tuh cowok, ya kan, cowok seumuran gitu. Terus kayak emang mainnya agak nggak wajar sih, maksudnya kayak suka berlebihan gitu, pukul-pukul kayak gitu kan. Terus kan ibu aku kerja dari pagi sampai sore. Terus waktu itu si Feranti, si Ucrit main tuh ke kontrakan. Terus dia ngajakin tetangga si cowok ini, si cowok tetangga aku ini ngajakin, tapi mainnya di kontrakan aku. Padahal ibu aku tuh selalu bilang kalau main itu di luar, jangan main di dalam rumah gitu kan. Tapi karena aku kan gak berani nolaknya ya, aku nggak enak. Terus kok tahu aku sama si cowok itu dimasukin ke lemari, terus sama si Ucrit pintu lemarinya digubrak sampai copot atasnya. Itu lemari kayu yang menurut aku kuat banget ya, kayaknya jati entah apa gitu. Karena dapat dari bosnya Tarno. Maaf, maksudnya Bapak Tarno. Nah kalau Tarno lihat Terus kan sampai pintunya copot. Terus kayak ibu aku kayak bentar lagi udah mau pulang. Udah ibu gua udah mau pulang, udah sana kalian pulang. Pintunya copot kan, aku bingung gimana ya. So aku akal-akalin kan, tetap copot. Terus aku pas ibu aku pulang, aku kayak sebelum ibu pulang aku harus tidur aja gitu kan. Paksain tidur. Jadi kayak seolah-olah aku nggak melakukan apa-apa gitu kan. Terus pas ibu aku pulang belum nyadar tuh kalau pintunya rusak. Akhirnya pas buka pintu digebukin aku, anjir, sumpah digebuk apa ya, pakai gantungan apa kalau iya pasti gitu. Emang favorit mama dia tuh gantungan aja, gantungan bundar. Iya, aduh bukan gantungan bundar, gantungan bundar, gantungan besi. Bocah kelas, bayangin aja bocah kelas 2 pasti sakit sih. Tapi emang mungkin karena didikan ortu kita tuh sangat pribumi ya, sangat pribumi gitu. Itu mereka menggunakan kekuatan otot VOC. Betul. Nah, waktu itu juga dipakein itu tahu Selang. Terus habis itu apa tuh gantungan bundar sampai protol you know protol gitu. Gila sih. Itu tapi emang yoganya juga bandel banget. Tapi aku pernah sama yoga, yaitu kakak dia. Aku pernah dihukum sama Maya. Aku nggak tahu sih, karena Yoga waktu itu juga sempat tinggal sama aku kan. Aku nggak tahu aku sama Yoga ngapain, tapi aku inget tiba-tiba aku sama Yoga udah di kepala kita udah ditempel-tempelin
di sini. Terus aku sama Yoga ditoyor-toyor lagi. Terus aku kayak, aku ketawa ngeliat muka Yoga juga ketawa liat muka aku, ngerti gak? Kayak astaga, cuman emang kita sekurang ajar juga gitu, ngerti gak? Sekurang ajar itu waktu kecil, karena dengan kehidupan seperti itu kita harus petantang-petenteng juga gitu, tetap nantangin ortu kita. Tapi aku ingat banget sih waktu itu Yoga tuh pernah didorong sama mbah ke dalam kayak kayak mirip sumur, cuman dia tuh kayak pangkalan air gitu. Jadi pangkalan air nanti di dalamnya ada batu-batu gitu, kaki dia langsung pincang-pincang gitu. Nah ayah tuh tahu, cuman kan aku sama ayah nggak tinggal sama mbah ya. Nah ayah tuh tahu, terus aku nengokin juga kayak juga masih pincang-pincang dalam perjalanan ke rumah mbah. Tiba-tiba ayah bawa palu gede banget, pokoknya kayak palu tapi ini gede banget. Apalah I don't know namanya apa. Dulu kan masih zaman TV cembung kayak gitu ya. Oh, yang di gebrok gitu ya? Iya. Hancur anjay Terus aku TV-nya. keluar, terus aku sama Yoga, ya Allah, itu satu-satunya Tontonan kita lagi nonton Dora dan segala macam. Terus aku sama Tapi aku Yoga inget yang itu, Iya kan? aku inget coba. tatap-tatapan aku ya. TV-nya pecah. Terus kayak Jadi tapi aku nggak ingat itu tujuannya apa, kenapa ya karena dipecahin? Marah. karena waktu itu Yoga disuruh beli korek 500 perak, itu tuh duit yang sangat besar zaman itu. Jadi itu bisa dapat 2 korek, kalau enggak 1 korek sama 1 permen Davos yang hijau, tau enggak? Dulu miskin banget. Terus habis itu apa namanya? Nama Yoga nggak dibeliin 2 korek, tapi 1 permen 1 itu. Terus Yoga masuk ke dalam itulah, dijorokin sama mbak, didorong ke dalam situ. Terus dia nggak bisa keluar, sempat nggak bisa keluar. Tapi dia tinggi, maksudnya tingginya segini kan, cuman karena licin nggak bisa keluar. Terus habis itu tuh kaki dia pincang-pincang, ayah tahu. Kalau tahu langsung lah bugem TV mbah. Dan Terus kita ya nyandon gak nonton TV. Seperti itulah juga parah sih. aku ada lagi tapi aku lupa. Satu lagi. Aku tuh kan trauma banget dengan ular ya. Padahal aku tinggal di kampung, tapi aku tuh kayak jadi kayak aku tuh pengen pingsan, aku pengen digendong aja, kalau enggak aku akan mencari rute memutar kalau ada ular lewat di situ. Terus habis itu pernah nggak sih kita kan habis ke ziarah, kita berdua tiba-tiba anak kecil ke kuburan mama kamu. Terus habis itu udah iya pas kecil banget, aku nggak tahu kok ingat apa. kuburan mama aku Iya. pas kecil banget. Iya, tapi waktu itu ada kuburan mama aku tuh pas aku kelas 6 SD itu nggak kecil banget anjir. Tapi abis itu kita aku ingat banget waktu itu soalnya Ini mau dimasukin YouTube yuk, ngadu-ngadu aku. Iya, soalnya tuh waktu itu aku ingat banget aku meluk oh kayaknya aku kayak ini. iya Kita berdua gitu. Terus kita nggak jalan, kita tetap nungguin ular itu pergi gitu kan. nih padahal Nah. aku nggak apa-apa loh. Nah, aku sebo itu terus habis itu sampai waktu itu aku kalau SD kan berangkat sendiri jalan. Nah Yoga nemu ular mati, ular kecil segini lah, tapi panjang, ditaruh di tengah jalan, di jalan raya. Tuh kayak sehari pertama aku kayak bingung, aku nungguin nih ular lewat lama banget, aku tuh kayak zoning out, mati, tapi aku tetap nggak ketipu gitu loh. Terus aku loncatin, terus besok kan ada lagi, terus kayak anjir jogel. Terus habis itu aku kayak twing, pede banget, kayak oke, I got it. Tapi parah banget sih, Yoga niat banget naruh di tengah jalan, kayak ini pasti udah lewat sini nih gitu. Kepret. Tapi Yoga sama Amel tuh nyatu banget tau, sangat bonding gitu. Kalau Amel Kalah bonding nih adiknya. iya, kalau sama Amel gitu ya, ntar Amel tuh diajak main, digendong-gendong, misal petak umpet, mereka tuh sembunyi berdua, jadinya tuh mereka kompak dan mengerjai aku gitu, ngerti gak sih? Sampai di kandang ayam dan lain-lain, itu so sweet banget sih mereka. Dan aku iri kayak kenapa Amel doang yang dibelain sih, kenapa aku jadi yang dibully gitu. Aku juga lagi. Iya kan? Ada lagi nggak ya? Apa ya? Tadi aku ada tapi aku lupa. Oh iya, ketabrak aku ya.